Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak bapaknya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, di dalam keluarga kita, kalau Bapak Ibu punya putra-putri atau anak-anak, meskipun dilahirkan oleh bapak dan ibu yang sama, dibesarkan oleh makanan dari dapur yang sama, tetapi anak-anak itu mempunyai watak yang berbeda-beda. Mungkin yang satu pinter bahasa, yang lain pinter matematika, yang satu pendiam, yang satu periang, hidup-hidup. Sebagai anak mungkin kita dulu pernah mengalami apa yang diajarkan, diceritakan Yesus dalam Injil. Ketika diperintah orang tua bilang iya, tetapi akhirnya tidak mengerjakan. Atau pernah diminta tolong orang tua, tidak mau, tetapi akhirnya berangkat juga. Kalau ditanya siapakah 2 anak laki-laki yang mengerjakan kehendak bapaknya, tentu yang kedua. Dia tidak mau, tetapi akhirnya berangkat juga ke kebun anggur bapaknya untuk bekerja. Kalau dilihat dalam kerangka pertobatan, anak yang kedua tadi pasti merasa bersalah pertama-tama karena menjawab tidak mau. Lalu langkah kedua, karena merasa bersalah, dia menyesal. Dan ketika ada penyesalan, anak itu berangkat.
Syarat orang beriman bertobat adalah adanya rasa penyesalan, adanya rasa bersalah, menyesal, lalu mengubah hidupnya. Umat Allah yang terkasih, pengajaran ini disampaikan kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi yang sudah melihat keselamatan, yang mendengar pewartaan Yohanes Pembaptis, tetapi mereka tidak percaya, tidak menyesal. Mereka hidup dengan pikirannya dan keyakinannya sendiri. Bagi kita orang beriman yang mendengar pengajaran Yesus pada hari ini, mari kita mawas diri. Adakah kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam hidup, baik terhadap keluarga, terhadap sesama, apalagi terhadap Tuhan? Lalu setelah kita sadari kesalahan kita menyesal, lalu memperbaiki diri. Rasa penyesalan dan memperbaiki diri itu perlu rahmat Tuhan, perlu kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, seperti pengalaman Yohanes dari salib. Santo Yohanes dari salib pasti punya pengalaman rahmat, punya pengalaman dicintai Allah, pengalaman mistik mengharuskan kita untuk membereskan keadaan yang keliru. Pengalaman mistik menjadi dorongan kuat untuk memperbaiki hidup. Dan atas pengalaman mistik itu, Santo Yohanes dari salib memperbaiki gereja, mengubah gereja menjadi benar di mata Allah. Mari kita memperbaiki kehidupan ini, tetapi berangkat dari pengalaman dicintai Allah, pengalaman dikasih Allah, supaya kita pantas disebut sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Allah, karena kita melakukan kehendak Bapa kita di surga. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya